Bab 6666. Dalam hal ini, mereka jelas tidak berani membantah perkataan Charlie. Orang ini menyampaikan pendapatnya, dan orang lain pun turut menyuarakan pendapat yang sama. Pada saat itu, semua orang rela mengeluarkan uang untuk menghindari bencana. Belum lagi mereka, bahkan Matt, si maklar Germo, pun sama saja. Alasan mengapa dia rela mengeluarkan $1 miliar AS untuk mengambil nyawa Tawana adalah untuk merahasiakan hal itu dari orang-orang ini dan membuat mereka merasa tenang. Jadi, Charlie berkata, "Baiklah, aku tidak akan meminta lebih. Kalian masing-masing harus membayar $100 juta AS sebagai kompensasi atas kerusakan mental. Sedangkan untuk Matt, kaulah dalang di balik perekrutan seorang pembunuh. Jadi, Anda harus membayar sedikit lebih banyak. Awalnya, Anda berencana membayar $1 miliar AS untuk menyelesaikan masalah ini. Sekarang masalahnya sudah teratasi, Anda tetap membayar $1 miliar AS, yang berarti Anda tidak mengeluarkan sepeser pun uang, dan aku tidak akan mengganggumu lagi tentang apa yang telah kau lakukan." Yang lain tidak keberatan dengan harga yang diminta sebesar $100 juta AS. Bagi mereka, $100 juta AS bisa menyelesaikan ancaman Tawana, dan mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Charlie dan Steve. Itu sudah sangat hemat biaya. Jadi, geng itu langsung setuju karena takut Charlie akan menyesalinya lagi. Matt agak depresi. Yang lain hanya membayar $100 juta, namun dia harus membayar $10 miliar, yang sungguh menyakitkan. Namun, meskipun merasakan sakit, ia telah menjadi antek Steve. Jadi, tentu saja dia tidak berani membantah Charlie, sehingga dia langsung berkata, "Jangan khawatir, Tuan Wade. Saya bisa menarik $1 miliar AS kapan saja." Tawana sedikit terkejut saat itu. Dia tidak menyangka bahwa Charlie siap meminta lebih dari $2 miliar AS dari orang-orang ini begitu dia membuka mulutnya. Selain itu, jika uang ini diberikan kepadanya, dia tidak akan berani menerimanya. Lalu dia berbisik kepada Charlie, "Tuan Wade, saya tidak bisa menerima uang ini." Charlie mengangguk. "Awalnya, uang ini tidak diberikan langsung kepada Anda." Tawana sedikit malu, dan sepertinya dia agak terlalu memanjakan diri. Charlie berkata kepada orang-orang ini pada saat itu, 30% dari uang yang Anda janjikan akan dibayarkan langsung kepada Tawana. Dan untuk 70% sisanya, saya perlu Anda bersama-sama membentuk sebuah dana." Dana? Semua orang terkejut, dan salah satu dari mereka bertanya kepada Charlie, "Maksudmu kita harus menggunakan sisa uang itu untuk mendirikan dana amal?" "Tidak." Charlie melambaikan tangannya. membiarkan kalian melakukan kegiatan amal. Berterus terang adalah tamparan bagi amal. Setelah itu, dia menghela napas dan berkata dengan penuh emosi, "Saya cukup low-key dalam 2 tahun terakhir. Kalau tidak, cara terbaik bagiku untuk menghadapi orang sepertimu adalah dengan melukai seluruh tubuhmu. Masukkan mereka semua ke dalam sangkar besi, las sangkar besi itu, dan lemparkan ke sungai Yangtze. Biarkan ikan-ikan karnivora itu memakan dagingmu dan hanya menyisakan tulang-tulangmu." Charlie berkata dengan ringan, namun hal itu menakutkan orang-orang kelas atas yang tangannya berlumuran darah gadis-gadis tak berdosa. Mereka sama sekali tidak meragukan keaslian kata-kata Charlie, dan mereka bahkan percaya bahwa Charlie pasti telah melakukan hal serupa. Matt bertanya dengan gugup, "Tuan Wade, apa jenis dana yang Anda bicarakan?" Charlie mencibir dan berkata, "Aku ingin kau mendaftarkan organisasi pendanaan di tempat yang tanpa hukum. Seluruh dana dari organisasi pengelola dana ini akan digunakan untuk membeli Bitcoin. Bitcoin ini akan digunakan untuk menawarkan hadiah kepada dunia melalui jaringan bawah tanah. Siapapun yang membongkar kejahatan seperti Anda yang telah membunuh wanita-wanita tak berdosa, tetapi masih buron, akan mendapat hadiah. Siapapun yang membunuh mereka akan mendapatkan lebih banyak hadiah." Pada saat itu mata Charlie dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia berkata dengan dingin, "Izinkan saya memberi Anda contoh. Jika masih ada orang di Amerika Serikat yang melakukan hal yang sama seperti Anda, dan jika seseorang mengungkapkannya, serta buktinya meyakinkan, dia dapat diberi hadiah $5 juta AS. Jika ada yang bisa mengungkap para penjahat yang masih buron, dia bisa mendapatkan hadiah sebesar $5 juta AS. Jika Anda membunuh orang-orang gila asing, Anda akan diberi hadiah $5 juta AS untuk setiap orang yang terbunuh. Jika terlalu banyak orang seperti itu, dan pada akhirnya dana yang tersedia habis, kalian masing-masing akan menginvestasikan $100 juta AS lagi.
Matt terkejut dan langsung berkata, Tuan Wade, ini adalah perekrutan pembunuh yang terang-terangan. Jika hal itu diselidiki oleh FBI atau negara lain, kita mungkin berada dalam masalah besar. Steve di sampingnya mengerutkan kening, mengangkat tangannya, dan menampar wajahnya dengan keras sambil mengumpat. Dasar bajingan, kau malah menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh tawana sebelumnya. Mengapa kamu tidak berpikir akan ada masalah besar? Sekarang kamu takut cari masalah, kan? Matt tidak menyangka Steve akan menyerangnya secara langsung. Wajahnya terasa panas karena kesakitan dan hatinya semakin ketakutan. Dia menyadari bahwa saat ini dia tidak punya jalan keluar. Tanpa perlindungan Steve, dia mungkin tidak akan selamat besok. Dan orang-orang yang hadir di sini kemungkinan besar akan mencari seseorang untuk membunuhnya sesegera mungkin. Apa yang dia takutkan sekarang, yaitu menyinggung perasaan orang lain. Selama dia tidak menyinggung perasaan Steve dan Charlie, hal lain tidak penting. Sekalipun dia dicari oleh polisi di seluruh dunia, dengan perlindungan Steve, setidaknya dia tidak akan mati. Bab 6687. Setelah mempertimbangkan situasinya, Matt adalah orang pertama yang menyampaikan pendapatnya. Karena Tuan Wade telah mengatakannya, saya penuhnya mendukungnya. Saya akan membayar $1 miliar. Orang-orang lainnya saling memandang dengan ekspresi yang sangat buruk. Salah seorang dari mereka bertanya kepadanya, Tuan Wade, apakah masalah ini akan dihapus setelah kita mengambil uang ini? Charlie berkata dengan tenang. Itu bisa dihapus dari catatan. Namun, fakta bahwa Anda menggunakan uang tersebut untuk mendirikan dana ini juga berlaku untuk Anda. Dengan kata lain, jika kalian kembali ke bisnis lama kalian di masa depan, pahala itu juga akan bermanfaat bagimu. Begitu seseorang mengungkap fakta kriminal Anda, dia juga bisa mendapatkan hadiah. Jika seseorang membunuhmu, dia juga bisa mendapatkan hadiah. Pria itu sangat depresi dan berkata, Sungguh tidak adil bagi kami untuk melakukan ini. Kami sudah membayar uangnya dan kami akan dibatasi di masa depan. Dan kita bahkan mungkin akan menyewa seseorang dengan uang kita sendiri untuk membunuh kita. Ini tidak masuk akal. Charlie menatapnya dan bertanya, Menurutmu, kamu akan tetap melakukan hal seperti ini di masa depan, kan? Pihak lainnya bergumam pelan. Saya rasa jika pertandingan ini dimainkan tanpa penonton, itu tidak akan memengaruhi siapapun. Hanya saja beberapa bajingan seperti Matt mengatur agar kami bermain musik dan mengambil foto kami secara bersamaan. Berusaha mengendalikan kita dan akhirnya mengungkap hal-hal ini agar menjadi skandal. Selain itu, kami bersenang-senang dan tidak ada hubungannya dengan dunia luar. Steve mengerutkan kening dan menegur. Hank, kau sebaiknya jaga ucapanmu, oke? Anda sedang berbicara dengan Tuan Wade sekarang. Tunjukkan rasa hormat yang sepatutnya. Pihak lain melihat Steve, suami itu memiliki tatapan membunuh di wajahnya, dan tampak lebih depresi. Dia langsung mencobanya dan berkata, Tuan Rothschild, saya sangat menghormati Anda, dan saya juga menghormati Tuan Wade. Tetapi semuanya harus masuk akal. Kami tidak pernah melakukan sesuatu yang ilegal di Tiongkok. Jika kami dipanggil ke China oleh Bapak Wade untuk mengkritik dan mengancam kami, dan bahkan tindakan kita di masa depan dan negara-negara lain akan tunduk pada yurisdiksinya, bukankah ini tidak masuk akal? Steve berkata dengan dingin. Karena itu yang dikatakan Tuan Wade. Pasti masuk akal. Kamu tidak memikirkan bagaimana cara menghasilkan uang. Pikiranmu dipenuhi dengan hal-hal kotor itu. Jangan lupa bahwa kamu juga punya anak dan cucu. Tuan Rothschild, saya tidak memiliki ambisi sebesar itu. Dan uang tidak harus sangat-sangat banyak bagi saya. Aku hanya ingin menjalani hidup bebas di masa depan. Apakah ada yang salah dengan itu? Adapun anak-anak dan cucu-cucu saya, seandainya bukan karena orang brengsek seperti Matt yang merekam video, Nak dan cucu-cucu saya tidak akan pernah tahu apa yang saya lakukan di pulau-pulau itu. Dulu saya seorang playboy saat meninggalkan rumah, dan seorang suami yang baik. Seorang ayah yang baik dan seorang kakek yang baik ketika saya kembali ke rumah. Bukankah itu berlaku untuk semua orang? Meskipun orang lain tidak berani berbicara secara langsung, mereka semua tampak setuju. Charlie berkata dengan ringan saat itu. Saya adalah orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Sebelum saya mengetahui hal-hal buruk ini, cara Anda bermain di Amerika Serikat tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi sekarang setelah saya tahu, saya harus mengurusnya. Bab 6688. Setelah itu, dia menatap pihak lain dan mencibir. Kamu suka bermain, kan?
Kalau begitu, aku akan membuatmu kehilangan modal untuk bermain mulai sekarang. Jika kamu masih ingin bermain di masa depan, kamu bisa mempertimbangkan untuk dimainkan oleh orang lain daripada memainkan orang lain. Pria itu ketakutan dan tidak mengerti apa maksud Charlie dengan perkataannya itu. Dia tidak menyadari bahwa Charlie telah mentransfer kekuatan khusus ke dalam tubuhnya. Pada awalnya, dia akan kehilangan sepenuhnya kekuatan maskulinnya mulai sekarang. Steve menatap Charlie dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, saya tidak akan minum dengan bajingan ini. Menurut saya, lebih baik membiarkan dia pergi ke peternakan anjing milik Tuan Hong untuk merenungkan dirinya sendiri." Charlie tersenyum dan berkata, "Kau benar-benar tahu cara membuat masalah untuk Orville. Orang-orang ini memasuki China secara terbuka melalui prosedur formal, dan mereka datang ke Classic Mansion dengan penuh percaya diri. Saya tidak tahu berapa banyak kamera pengawasan yang mereka miliki. Kau membiarkan Orville membawa mereka ke tempat penampungan anjing. Bukankah ini menimbulkan masalah bagi Orville?" Steve menggertakkan giginya dan berkata, "Aku benar-benar tidak tahan dengan penampilannya. Tidak apa-apa." Aku akan mengurusnya saat kembali ke Amerika Serikat. Pria bernama Hank itu gugup dan berkata dengan wajah sedih, "Tuan Rothschild, saya hanya menyampaikan beberapa patah kata dari lubuk hati saya. Aku tidak bermaksud lain." Steve ingin memarahinya, tetapi Charlie menyela, melihat sekeliling, dan bertanya kepada mereka, "Apakah kalian semua berpikir bahwa kalian bebas bermain dengan orang lain di pulau-pulau pribadi itu?" Tidak ada yang berani mengakuinya, tetapi tidak ada juga yang menyangka. Tehnya, mereka semua adalah orang-orang yang gaya hidup dan selera mereka telah berevolusi menjadi sesuatu yang abnormal. Gaya hidup biasa tidak lagi bisa memuaskan mereka. Jika mereka tidak diizinkan melakukan hal semacam itu di masa mendatang, hidup mereka akan kehilangan banyak kesenangan, dan bahkan menurut pendapat mereka, hidup akan membosankan. Ini seperti perbedaan antara perokok biasa dan pecandu narkoba. Orang-orang ini seperti pecandu narkoba yang diracuni hingga mati. Belum lagi merokok. Bahkan menyuntikkan narkoba pun tak lagi bisa memuaskan mereka. Dalam hal ini, permintaan Charlie kepada mereka barusan sama artinya dengan memaksa mereka untuk berhenti menggunakan narkoba. Charlie sendiri juga memahami kebenaran ini. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya ke arah kerumunan. Energi spiritual yang tak terlihat itu berterbangan kemana-mana dan menembus tubuh orang-orang ini. Lalu Charlie berkata dengan tenang, "Lupakan saja. Aku akan memberimu waktu 1 hari untuk masalah ini. Kembali dan pikirkanlah dengan saksama. Jika besok kamu merasa ada yang salah dengan dirimu, ingatlah, semua ini berkat temanmu yang dengan berani mengungkapkan ketidakpuasannya barusan. Saya akan mengadakan jamuan makan di sini besok malam. Jika Anda memutuskan untuk menerima saran saya besok, datanglah ke jamuan makan, dan Steve akan menghiburmu atas namaku. Tapi jika kamu datang besok, jumlah yang harus dibayar, Setiap orang akan meningkat dari 100 juta dolar AS menjadi 1 miliar dolar AS. Orang-orang ini bingung dan tidak mengerti apa maksud Charlie. Charlie meminta mereka untuk kembali dan memikirkannya sendiri. Mungkinkah mereka bahkan tidak perlu membayar 100 juta dolar AS? Hank mengambil resiko dan bertanya langsung kepadanya. Tuan Wade, jika kami tidak menerima proposal Anda, apakah kamu akan membiarkan Matt mempublikasikan video-video itu dan merusak reputasi kita? Charlie tersenyum dan berkata, "Itu akan membosankan. Jangan khawatir, mau kau terima atau tidak, aku tidak akan membiarkan Matt membongkar perilakumu. Anda hanya perlu mempertimbangkan dengan cermat apakah akan menerima proposal saya hari ini atau besok. Jika Anda menerimanya hari ini, nilainya akan mencapai 100 juta dolar AS seperti yang saya Katakan tadi. Dan besok nilainya akan menjadi 1 miliar dolar AS. Jika Anda menerimanya hari ini, ingatlah untuk mendaftar dengan Steve." Setelah itu, dia berdiri dan berkata kepada Steve, "Steve, aku tidak mau duduk makan bersama para orang mesum ini. Ingatlah untuk mendaftar, baik hari ini maupun besok. Kamulah yang akan mendaftar. Selain itu, masing-masing dari mereka harus membayar 10 juta dolar AS untuk makan hari ini. Tolong ambilkan uangnya untukku dan berikan langsung kepada Orville setelah diambil. Aku pergi duluan." Bab 6689. Charlie tiba-tiba berdiri dan pergi. Hal itu membuat Steve sangat marah kepada orang-orang tersebut. Orang-orang ini benar-benar menolak untuk menerima ucapan selamat, dan bahkan tidak memperhatikan Charlie. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Lalu, katanya dengan suara dingin, "Ingatlah,
Kecuali Matt. Kalian semua adalah musuhku. Orang-orang lainnya menangis dan memohon belas kasihan. Meskipun mereka memohon belas kasihan, mereka juga memiliki timbangan mereka sendiri di dalam hati mereka. Kau, Steve, paling-paling hanya berhasil menyelipkan keuntungan bisnis kepada kami. Kami, sekelompok orang mesum, sudah lama tidak kekurangan uang. Dibandingkan dengan menghasilkan uang, kita lebih rela memuaskan hasrat bejat batin kita. Lagi pula, orang-orang ini memang sudah sangat bejat. Jadi hal-hal tersebut tidak dapat diukur dengan pemikiran bisnis yang normal. Menurut mereka, menyetujui permintaan Charlie sebenarnya adalah jalan buntu. Jika mereka tidak bisa mengendalikan keinginan menyimpang mereka harus mengeluarkan uang untuk mendirikan dana guna mencekik para penyimpang seperti mereka sendiri. Bukankah ini sama saja dengan membeli senjata dan menembak diri sendiri di kepala? Tuntutan yang berlebihan, apapun yang kau katakan, kau tetap tidak bisa setuju. Jadi, salah satu dari mereka berkata, Tuan Rothschild, mohon pahami kesulitan kami. Kami benar-benar tidak dapat menerima permintaan tidak masuk akal dari Tuan Wade. Karena hidangan ini sangat tidak menyenangkan, kami tidak akan mengganggu Anda di sini. Menurutmu bagaimana sebaiknya kita membayar biaya makan sebesar 10 juta? Kami tidak akan gagal membayar uang ini. Steve mengambil botol itu dan membantingnya ke tanah. Aroma kuat minuman beralkohol rasa saus langsung memenuhi seluruh kotak. Dia menatap dingin ke setiap orang dan berkata dengan dingin, "Kalian semua segera keluar dari sini. Saya akan meminta asisten saya untuk meminta uang itu kepada Anda. Keluar." Keluar sekarang juga. Semua orang saling memandang, dan akhirnya Hank berdiri pertama dan membungkuk sambil berkata, "Kalau begitu, Tuan Rothschild, kami permisi dulu." Setelah itu, dia bertukar pandang dengan yang lain, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kotak itu. Steve hampir marah besar. Setelah rombongan itu pergi, dia menggertakkan giginya dan mengumpat. Bajingan-bajingan ini yang ingin membunuh burung mereka sendiri. Mereka membuat saya merasa tidak nyaman pada misi pertama yang diberikan Pak Wade kepada saya ketika saya datang ke sini kali ini. Jika aku tidak menemukan kesempatan untuk membunuh mereka, aku tidak pantas menyandang nama keluarga Rothschild. Setelah itu, dia berdiri dan berkata kepada tawana yang kebingungan, "Nona Sweet, saya pergi duluan." Charlie sudah kembali ke Thompson dengan mobilnya. Sekelompok orang mesum hari ini membuatnya menyadari bahwa sebagian orang rela berkorban banyak untuk hal-hal yang paling mereka cintai, dan bahkan menyinggung orang kedua dalam keluarga Rothschild. Namun, dia tidak khawatir bahwa orang-orang ini tidak akan menyerah, karena dia telah menyegel meridian khusus di tubuh orang-orang ini dengan chi sejati. Mulai sekarang, orang-orang ini akan menjadi benar-benar impoten. Ini sangat mirip dengan Fredman di awal. Bahkan, ini lebih buruk daripada Fredman. Karena kendali Charlie atas energi spiritual lebih kuat, setelah meridian ditutup, mereka sama sekali tidak merasakan kesenangan. Dengan kata lain, tubuh mereka tidak lagi memiliki kemungkinan untuk merasakan kenikmatan apapun. Dan kelompok orang mesum ini tidak berniat untuk menahan diri dari seks ketika mereka datang ke Auros Hill kali ini. Masing-masing dari mereka memiliki pendampingnya sendiri dalam rombongan mereka, dan bahkan membawa banyak obat-obatan dan perlengkapan, hanya agar mereka bisa melepaskan penat di hotel. Dan malam ini ditakdirkan menjadi mimpi buruk bagi para pelaku penyimpangan seksual ini. Sebelum masing-masing dari mereka melakukan sesuatu yang memalukan, mereka mendapati bahwa mereka telah kehilangan fungsi mereka sepenuhnya. Sebagian orang yang lebih tua mengira itu disebabkan oleh perjalanan yang panjang, jadi mereka meningkatkan dosis yang biasa diberikan. Bab 6690. Namun, setelah meminum obat tersebut 2 atau 3 kali, tekanan darah mereka melonjak, seluruh tubuh mereka gemetar, dan mereka bahkan merasa bulu kuduk mereka berdiri. Namun, obat itu tetap tidak memberikan efek apapun. Orang pertama yang mengalami masalah adalah Hank. Didampingi oleh 3 wanita muda, dia meminum 6 pil biru berturut-turut, tetapi tubuhnya tetap merasa tidak enak badan. Dia sedikit kesal, dan sambil memasukkan lebih banyak pil ke mulutnya dengan pantat telanjangnya, dia mengumpat dan berkata, "Hari ini benar-benar aneh sekali. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini karena Steve dan si brengsek bernama Wade?" Setelah itu, dia memasukkan pil lain ke dalam mulutnya. Biasanya terjadi ketika orang mengonsumsi obat penghilang rasa sakit seperti acetaminophen atau ibuprofen. Mereka sering mengikuti saran dokter atau aturan mengonsumsi obat tersebut satu persatu sesuai petunjuk. Namun, sebagian orang sama sekali tidak peduli dengan hal-hal tersebut, dan dia adalah salah satunya. Sialan, ikuti saja instruksi dan petunjuk dokter.
Saya hanya meminum obatnya langsung dari tangan, baik 1 genggam sekaligus atau 2 genggam sekaligus. Siapa yang punya waktu untuk minum begitu banyak pil? Hank pun demikian saat ini. Pil biru itu habis setelah 1 atau 2 butir sekaligus. Dia mengambil 1 piring demi 1 piring, dan itu pun belum cukup. Dia ingin mengambil lebih banyak. Salah seorang wanita melihat bahwa dia mengambil terlalu banyak dan berkata dengan tergesa-gesa, "Guru, Anda tidak bisa lagi mengonsumsi obat ini. Kamu sudah mengambil terlalu banyak." Kamu sungguh keterlaluan. Hank mengambil cambuk dan mencambuk wanita itu dengan keras, mencambuk kulit dan dagingnya secara langsung, berlutut di tanah dan menangis. Hank berkata dengan dingin, "Jangan lupa bahwa kalian semua adalah budakku. Kapan giliranmu untuk memerintah sang tuan?" Setelah mengatakan itu, darahnya bergejolak, tekanan darahnya melonjak, dan orang itu tiba-tiba pingsan karena tekanan darah tinggi. Ketiga wanita muda itu sangat ketakutan dan bergegas meminta bantuan dari hotel. Hotel tersebut menyediakan petugas medis darurat dan bahkan menggunakan alat defibrilator. Namun tetap tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi mereka membungkusnya dengan jubah mandi dan segera membawanya ke rumah sakit untuk diselamatkan. Dan dia bukan satu-satunya yang pergi ke rumah sakit untuk meminta pertolongan malam ini. Tidak lama kemudian, seorang pria tua berambut putih lainnya juga dilarikan ke rumah sakit karena overdosis obat-obatan. Sekitar pukul 12.30 malam, 4 dari 12 orang telah dikirim masuk. Karena mereka semua tinggal di pusat kota, paling dekat dengan rumah sakit rakyat, keempat orang ini dikirim ke pusat gawat darurat rumah sakit rakyat. Para dokter IGD di rumah sakit rakyat bingung dan tidak mengerti mengapa 4 pria lanjut usia yang overdosis sildenafil dikirim masuk satu demi satu di tengah malam. Sementara para dokter sibuk melakukan bilas lambung dan memuntahkan mereka, serta memberikan infus obat-obatan lepas lambat, mereka juga berbisik satu sama lain. Apakah orang asing ini datang untuk berpesta? Mengapa mereka semua mengonsumsi obat itu secara berlebihan? Haruskah kita menghubungi polisi? Seorang dokter berkata, "Oh, lebih baik memiliki sedikit masalah daripada banyak masalah. Mereka semua adalah teman-teman dari luar negeri. Berikan mereka harga diri. Jangan panggil polisi dulu. Selamatkan saja mereka." Kurasa gejala mereka tidak apa-apa. Bersihkan perut mereka dan berikan infus. Besok mereka akan hampir baik-baik saja. Semua orang menganggapnya masuk akal dan tidak mengatakan apapun lagi. Tanpa diduga, seorang perawat bergegas masuk dari luar dan berkata dengan gugup, Oh tidak, ada orang lain yang dikirim dari luar. Konon dia juga pingsan karena overdosis obat-obatan. Usianya baru 40-an dan jantungnya sudah berhenti berdetak. Ya ampun. Direktur Departemen Gawat Darurat langsung berkata, cepat selamatkan orang yang mengalami serangan jantung terlebih dahulu. Dr. Zhang, segera hubungi 110. Ini agak terlalu serius.